jadi hari pertama tuh kan wow gitu ya, ini in the middle of nowhere gitu ya, nggak ada apa-apa, putih semua gitu. Tapi dalam hati tuh yang luar biasa ya gitu. Nggak nyangka gue bisa sampai ke tempat yang remote-nya dan terisolasinya luar biasa seperti ini gitu. Terus indah banget ya gitu. Tapi itu tuh kayak karena nggak ada apa-apa, putih semua, itu almost kesannya tuh kayak nothingness. But everything at the same time gitu. Kayaknya nggak ada apa-apa, tapi ini justru apa-apa at the same time gitu. Like everything gitu. It's nothing but everything at the same time. Ada cerita para puan. Jatuh cinta pada gunung di usia 13 tahun. Putri Handayani kecil tidak pernah menyangka bahwa suatu saat dirinya akan menjadi orang Indonesia pertama yang sampai di titik kutub selatan. Melanjutkan perjalanan untuk akhirnya menjadi seorang mountaineer, ternyata membuat Putri itu jadi bijaksana karena akhirnya dia ingin give back kepada orang lain, kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pemberdayaan perempuan. Seperti apa ceritanya mencapai mimpi-mimpinya yang begitu besar dan bagaimana juga ketika dia harus menghadapi kegagalan? Kita dengar langsung ceritanya Putri Handayani. Mbak Putri, terima kasih banyak. Terima kasih waktunya. Nah ini Mencocokkan jadwal Mbak Putri yang kemarin lagi naik sana, habis itu lagi naik sini. Jadi akhirnya ketika para punya kesempatan, terima kasih banyak Mbak Putri. Alhamdulillah. Kalau jodoh nggak kemana. Dan termasuk jodoh bahwa akhirnya perjalanan menuju The Explorers Grand Slam udah mulai deket ya Mbak. Congrats lo buat kemarin akhir tahun summiting di Kutub Selatan. Di Kutub Selatan, wow. Ya betul. Mulai dari apa sih Mbak? Seperti apa sih 8 hari itu? 8 hari itu mulai dari 89 derajat lintang selatan. Jadi ketika masuk Antartika, ada yang namanya Union Glacier Camp. Nah ini camp brain operationsnya di Antartika untuk commercial expedition. Ada Blue Ice Runway di mana pesawat mendarat, yang dari Chile. Terus nanti dari situ kita kemarin itu naik Basler. Itu tipe pesawat kayak yang dipakai di Perang Dunia Kedua gitu ya. Itu tipe Ilyushin yang dari Rusia. 3,5 jam penerbangan dari Union Glacier Camp ke titik 89 derajat lintang selatan. Nah baru dari 89 derajat lintang selatan itu kita mulai berjalan pakai ski, terus narik sled dan semua logistiknya ke Kutub Selatan. Nah itu yang 8 hari. Dari 89-nya itu 8 hari. Tapi itu salah satu yang terlama yang pernah Mbak jalani atau sebelumnya? Enggak. Sebelumnya ada yang lebih lama. Ekspedisi Gunung Denali yang tertinggi di benua Amerika Utara. Itu di Alaska. Itu paling lama saya 22 hari. 22 hari. Naik gunung. Boleh jelaskan juga nggak sih Mbak ke kita? Kalau seperti itu tuh emang persiapannya tuh kayak apa sih Mbak? Contohnya misalnya yang paling terakhir gitu ya, ketika ke Kutub Selatan, persiapannya seperti apa Mbak? Karena abis itu terus ketemu lagi si 8 hari tadi ya. Betul. Persiapannya sebenarnya mungkin aku bagi-bagi ya. Ada persiapan like physical, technical, mental. Terus ada lagi yang sekarang itu paling susah tuh persiapan financial. Karena mahal banget kan kesana. Nah kalau persiapan fisik itu sebenarnya aku kan memulai project ini sebenarnya udah lama, udah bertahun-tahun, dan olahraga itu udah kayak lifestyle ya. Jadi sebenarnya persiapannya sih sudah bertahun-tahun, tapi ketika aku sudah ada goals dan udah book ekspedisinya, biasanya 6 bulan sebelumnya itu benar-benar terprogram. Nah 2 bulan pertama untuk physical fitness itu lebih kayak base dan conditioning, jadi biar nggak kaget ya. Itu lebih ke strength training, lari, angkat beban juga masih yang tipis-tipis lah, nggak terlalu berat. Baru ada 2 bulan berikutnya itu fase training, intensitasnya dinaikin, durasinya dinaikin, kalau bawa bebannya juga dinaikin beratnya. Baru 2 bulan terakhir itu peak trainingnya yang lebih intens lagi. Tapi itu biasanya 60-70% itu endurance. Jadi benar-benar yang di bawah aerobic threshold. Intensitasnya rendah tapi volumenya yang tinggi gitu. Kalau misalnya lari ya udah pelan-pelan aja larinya. Tapi kalau weekend tuh bisa larinya sampai
lebih dari 20 kilometer misalnya seperti itu. Yeah. Atau kalau aku naik turun tangga itu bawa beban sekitar 20 sampai 25 kilometer 2 kilogram. Itu kalau weekend tuh bisa 3 sampai 4 jam. Jadi bolak-balik bawa beban. Yeah. Nah, itu lumayan lah. Oke. Itu masih fisikalnya ya. Itu masih fisikal. Nah, tadi saya baru mau nanya, terus kalau yang mental kayak gimana, Mbak? Kalau mental sih sebenarnya udah otomatis ya, karena bayangkan ketika kita latihan fisik untuk nge-push gitu, ngedorong dan memotivasi diri sendiri, bangun pagi lakuin ini, besok bangun pagi lagi lakuin ini lagi. Terus kalau saya kan kerja gitu ya, ini kerja, terus habis itu udah capek kerja masih mau, itu tuh sebenarnya latihan mental banget. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang mind over body itu tuh bener banget gitu. Sebenarnya latihan mental dulu tuh, atau berbarengan sebenarnya latihan mental dan fisik. Tapi biasanya kalau mentalnya lagi nggak bener gitu ya, biasanya kan kalau aku tuh capek kerja, itu biasanya aduh udah capek banget nih, nggak mood mau olahraga. Ada dua, satu olahraga dan moodnya jadi naik. Biasanya aku kalau capek banget, aku ambil yang low intensity, cuman lari jogging tapi lama, itu adrenalinnya lumayan ngeboost mood banget kan. Karena kalau udah capek banget juga kita maksain latihan yang berat, itu justru nggak efisien dan nggak produktif gitu, kitanya malah bisa sakit atau cedera seperti itu. Itu mental ya. Otomatis sebenarnya jadinya. Tapi lalu ada urusan financial yang biasanya akan mempengaruhi mental juga. Oh iya betul, betul banget. Makanya sebenarnya mental ini mungkin udah kayak platformnya ketika kita latihan yang physical, technical, sama financial tadi itu semuanya ngelatih mental kan. Apalagi kalau yang bagian financial masukin banyak proposal ditolak semua gitu sama sponsor. Itu endurance gitu kan. dalam bentuk berbeda ya Mbak. Betul, itu endurance mental banget ya. Betul banget. Kalau misalnya udah akhirnya melewati itu semua, yang saya rasa mungkin kawan-kawan yang nonton juga udah kayak wow, atau mungkin yang membandingkan dengan dirinya yang kadang mau nge-gym atau mau lari, kadang-kadang masih besok aja, tapi ternyata ya itu adalah bagian dari latihan mentalnya juga gitu ya. Betul. Ketika akhirnya berhasil sampai nih di titik 90 derajat tadi gitu ya, perasaan apa yang paling overwhelming Mbak pas akhirnya wow nyampe nih gue gitu, apa Mbak? Terharu pertama biasanya, karena perjalanan 8 hari itu nggak gampang. Itu biasanya kalau di gunung atau ekspedisi besar seperti itu, kita tuh punya banyak waktu untuk berbicara pada diri sendiri. Ya, biasanya hari pertama itu wow gitu ya, baru nyampe Antartika, terus di drop di 89 derajat lintang selatan, nggak ada apa-apa, ngelihat kanan kiri gini putih semua gitu. Waktu itu sih hari pertama bagus cuacanya, jadi walaupun dingin banget sampai minus 25, tapi ada matahari. Jadi masih kita bisa ketawa ketiwi lah gitu ya. Wow gitu, terus rasanya kayak ngelihat putih semua, terus kita cuma sama tim. Itu kita 8 hari nggak ketemu tim lain loh. Walaupun kita tahu ada beberapa tim lain, tapi kan kalau udah di ujung bumi tuh mereka mau di drop di mana aja dari 89 semuanya ke 90. Udah nggak ketemu tuh sama tim-tim yang lain. Kalau di gunung-gunung kan karena rutenya biasanya tertentu, itu pas-pasan sama ketemu lain. Nah, kalau di Kutub Selatan tuh nggak ada sama sekali. Jadi cuma tim kita. Untungnya tim kita besar, jadi nggak sepi-sepi amat. Nah, jadi hari pertama tuh kan wow gitu ya. Ini in the middle of nowhere gitu ya, nggak ada apa-apa, putih semua gitu. Tapi dalam hati tuh yang luar biasa ya gitu. Nggak nyangka gue bisa sampai ke tempat yang remote-nya dan terisolasinya luar biasa seperti ini gitu. Terus indah banget ya gitu. Tapi itu tuh kayak karena nggak ada apa-apa, putih semua, itu almost kesannya tuh kayak nothingness, but everything at the same time gitu. Kayaknya nggak ada apa-apa, tapi ini justru apa-apa at the same time gitu, like everything gitu. It's nothing but everything at the same time. Itu susah banget nih aku ketemu kata-kata untuk ngejabarin itu. Tapi anyways, terus hari kedua cuaca jelek banget gitu kan, dingin gitu ya. Terus masih hari kedua lagi, wah masih jauh gitu ya. Terus habis itu udah makin capek, slide-nya kan 30 kilo, terus slide-nya nggak makin ringan loh, makin berat gitu ya. Itu tuh mikirnya, aduh gila ya dinginnya gitu. Terus nanti udah hari berikutnya tuh yang kalau udah lagi exhausted tuh
gue ngapain ini di sini ya, itu kan selalu sih, iya gitu. Makanya obrolan ke diri sendiri tuh ini banget gitu. Terus aku tuh hari ke-6 itu batuk parah. Nah ketika batuk itu ngos-ngosan, nggak batuk aja kita masih kerja keras kan, itu narik selat 30 kilo. Terus karena dingin banget dan angin, itu kan nggak ada sama sekali yang kelihatan, kulit kita tuh semuanya ketutup, benar-benar kayak stormtrooper gitu ya. Semua mukanya juga ditutup pakai masker, pakai goggles yang besar gitu. Malah di gogglesnya itu kita jahit beberapa neoprene biar ketutup begini. Jadi itu tuh susah banget gerak seperti itu. Tambah batuk gitu ya. Batuk tuh udah ngos-ngosan banget. Itu aku sampai yang waduh gitu ya. Tapi untungnya hari ke-6. Jadi hari ke-6 itu ulang-ulangin ngomong ke diri sendiri tuh udah 6 hari ini, tinggal 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi. Nggak jauh kok, nggak jauh udah. Jadi masih bisa memotivasi gitu. Nah makanya ketika merasakan semua struggle-nya gitu, begitu nyampe tuh gila ya, ternyata gue bisa gitu. Itu tuh kayak bayangkan itu, menaklukkan diri sendiri yang apa capek. Soalnya tim aku juga ada yang di rescue hari ketiga ya. Gitu. Ya jadi dia give up, dia kondisinya nggak baik. Akhirnya dijemput pakai snow machine. Nah jadi ketika itu tuh kan kita juga sebenarnya ada tuh rasa-rasa kadang-kadang mau give up apa enggak gitu. Terus akhirnya yang sini udahlah capek banget ngapain sih gitu ya. Terus yang sebelah sini tuh yang dikit lagi bisa kok. Terus iya tapi dingin banget tuh, udah batuk-batuk. Terus lagi ya tapi kemarin itu gunung yang setinggi ini aja gue bisa, ini pasti bisa gitu. Nah itu jadi pembicaraan ke diri sendiri tuh selalu kayak ada devilnya, ada angelnya, ada devilnya, ada angelnya gitu. Itu selalu berulang-ulang. Dan itu terjadi setiap kali kalau Mbak lagi mau sedang ekspedisi. Selalu ya? Pasti. Apalagi ekspedisi, kalau di beberapa gunung mungkin kayak di Indonesia kita naik gunung gede itu kan kita masih bisa berbarengan sambil ngobrol. Nah tapi kalau di tipe-tipe gunung seperti Denali yang di Amerika Utara atau yang ekspedisi Kutub Selatan kemarin, itu kita nggak berdekatan gitu, kita berjauh-jauhan narik slide sendiri. Apalagi kalau kayak di Gunung Denali itu kita harus ada jarak, kita pakai tali, terhubung pakai talinya ini nggak boleh terlalu kendor gitu. Karena itu kan kalau misalnya kita jatuh ke jurang es, jadi biar yang satu lagi bisa self rescue gitu kan. Nah jadi kalau misalnya terlalu dekat, bayangin nanti jatuhnya langsung jauh kan gitu. Makanya kita selalu keep jarak, ada jaraknya. Nah jadi itu nggak yang model-model ekspedisi yang kita bisa ngobrol-ngobrol selalu gitu. Nah jadi kalau kita nggak bisa ngobrol sama orang lain, ya ngobrol sama diri sendiri dong gitu. Wow, ini udah ada beberapa ya, antara ada jurang es, kalau jatuh itu aja aku dengar udah agak deg-degan dikit ya. Membuktikan bahwa ini emang dunia yang sebenarnya dunia yang agak berbeda ya Mbak. Ekstrim. Sangat ekstrim. Banyak orang hanya bisa ngelihatnya dari kejauhan, nyorakin kalau sampai, kalau misalnya akhirnya wah lagi nggak muncak nih atau nggak summit, mungkin orang bisa dengan mudah nggak apa-apa nanti ada lagi, atau mungkin nggak dengan mudah ya, mungkin itu bentuk semangat juga. Tapi if you're not there dan experience itu semua, rasanya emang jadinya nggak tahu ya. Kalau orang terdekat Mbak sendiri gitu, ketika misalnya selalu memutuskan ntar tahun depan aku mau sini ya, besok aku akan kesini ya, dengan kesulitannya kan kayak gimana, berapa hari, biasanya kalau keluarga bahkan sampai ngecek kan, kayak loh kemarin baru aja mungkin ada longsor, ada apa, ketakutan itu kan banyak ya Mbak buat olahraga ekstrim. Pasti, perlu diyakinkan keluarga masih atau? Kalau sekarang sih udah enggak ya. Kalau dulu mungkin ya, zaman waktu masih sekolah itu orang tua, yang namanya orang tua pasti khawatir. Tapi kalau sekarang sih karena aku udah bertahun-tahun, terus udah dianggap dewasa gitu ya, bisa take care of yourself gitu ya, bisa ngurus sendiri-sendiri. Alhamdulillah enggak. Dan alhamdulillah kalau ibu aku tuh mama ya, aku orang Sumatera Utara bilangnya mama. Nah mama itu orangnya ya didoakan aja gitu. Itu support systemnya itu memang harus begitu, karena aku yakin aku nggak akan bisa sejauh ini kalau support systemnya kurang mendukung gitu. Nah termasuk seperti mungkin kedengarannya sepele gitu ya, kalau misalnya kita sebagai perempuan kan di Indonesia bukan nggak dikasihnya itu loh, biasanya tuh omongan-omongan yang kayak
ngapain sih perempuan, cari apa sih ke sana gitu ya. Udahlah, atau kalau aku lihat komen-komen netizen, wah udah naik gunung, naik pelaminannya kapan? Nah itu tuh sebenarnya yang kalau orang yang ngomong sih nggak, kalau orang lain yang ngomong aku nggak peduli gitu. Tapi kalau misalnya orang tua yang ngomong, itu yang sebenarnya bikin beban dan pressure-nya di situ. Gitu. Nah alhamdulillah mama aku tuh nggak kayak gitu, jadinya akunya enjoy gitu. Keluarga-keluarga yang lain juga, yang keluarga inti nggak pernah ngeributin itu. Kadang keluarga jauh ada ya. Nah tapi lagi-lagi kalau aku sih yang penting main support systemnya semuanya oke, ngedukung. Aku ngambil pusing orang mau ngomong apa gitu. Istilahnya kalau misalnya ada omongan-omongan tertentu, aku tuh ini orang yang ngomong ini kalau aku sakit dia bawain sup atau ngurusin makanan aku nggak? Enggak ya? Ya kalau enggak ya udahlah bodoh gitu, nggak usah dipikirin banget. Nah, Mbak, tadi kan soalnya berarti terakhir itu cerita soal support system keluarga ya, yang kalau misalnya kalau lo nggak beliin gue sup kalau gue sakit atau apa ya udahlah ntar aja gitu ya. Tapi kalau misalnya soal kayak komentar mama tadi gitu ya, kan tadi Mbak bilang mama tuh sekarang udahlah udah gede soalnya ada apa gitu ya. Tapi tetap akhirnya apakah Mbak merasa dia tetap ada channeling kekhawatiran tapi mungkin bentuknya jadi rada beda gitu? Itu pasti yang namanya orang tua, apalagi yang saya lakukan ini kan termasuk olahraga ekstrim, yang terkadang tergantung gunungnya itu taruhannya nyawa. Nah jadi pasti ada khawatir. Tapi mama ini kan sudah bertahun-tahun ya melihat saya, termasuk dari kecil dulu. Nah kalau dari kecil dulu kan, ini naik gunung mulu nanti sekolahnya ketinggalan misalnya gitu kan. Oh berarti kan kita itu harus address concernnya dia apa sih sebenarnya kekhawatirannya. Oh dia khawatirnya sekolahnya terbengkalai. Oh berarti saya harus tanggung jawab pertama adalah sekolahnya yang benar gitu. Nah jadi karena nilainya bagus gitu ya, oh selalu dapat ranking tuh orang tua berarti kan makin percaya. Itu kalau dulu. Nah setelah itu apalagi kekhawatirannya, oh ini musim hujan gitu ya, itu kan bahaya. Emang ngerti naik gunungnya kayak gimana? Oh ini kan saya pergi sama pembina-pembina, terus kalau sekarang perginya sama guide. Nah jadi sebenarnya kalau menurut saya kekhawatiran orang tua itu kita harus tahu sebenarnya concern dia itu apa, kenapa khawatirnya. Jadi kita kayak problem solving gitu. Kalau misalnya kekhawatirannya tentang tadi pelajaran terbengkalai, ya kita jangan sampai terbengkalai, itu harus jadi prioritas utama. Kalau dia concernnya tentang keselamatan, kita harus bisa meyakinkan kalau kita itu ready gitu. Mungkin dari training-trainingnya, atau kalau dulu saya pas anak-anak kan pramuka, oh ya ini kita perginya sama ada pembina-pembina pramuka yang sudah lebih berpengalaman. Kalau sekarang saya pergi sama guide. Jadi yang penting diketahui gitu, apa sih yang dikhawatirkan, concernnya apa gitu, terus bagaimana cara pemecahan masalahnya. Tadi Mbak cerita mulainya kan berarti sangat muda ya, dari sejak yang 13 tahun. Tadi Mbak nyebut 13 tahun. Bahkan waktu pramuka kalau misalnya naik gunung sama para pembina-pembina. Itu apakah kayak wow, pertama kali misalnya naik gunung gitu yang kayak wah, apa yang dilihat atau apa yang dirasakan sampai akhirnya Mbak berpikir ini kayaknya buat saya deh. Iya. Sebenarnya itu saya pertama kali naik gunung umur 13 tahun ya, dari pramuka. Gunung apa sih Mbak baru? Gunung Sibayak di Sumatera Utara. Itu cinta pertama semua pecinta alam di Sumatera Utara. Gunung Sibayak. Mungkin kalau di sini kayak Gede Pangrango gitu ya. Oh, semua yang Jakarta dan Jawa Barat Gede Pangrango gitu. Kalau di Sumatera Utara itu Gunung Sibayak. Jujur kalau anak-anak itu kan nggak mikir banyak ya. Buat anak-anak itu kan bener ya. The world is a wonderful place gitu ya. Pasti selalu penasaran, selalu curious tentang sesuatu. Nah jadi ketika itu sih nggak ada yang macam-macam. Pokoknya saya naik gunung ternyata senang. Pramuka juga kan banyak kegiatan outdoornya, saya senang. Kebetulan saya juga lahir dan tumbuh di kampung kan, di Sumatera Utara. Mainnya memang di sawah, di sungai. Jadi itu sesuatu yang biasa aja sebenarnya. Tapi istimewanya ketika naik gunung itu saya baru pertama kali melihat sunrise dari puncak gunung. Terus bawa telur, kalau di Jawa mungkin kayak di Ijen gitu ya. Telur itu bisa dimasukin ke
air panasnya terus udah langsung bisa direbus gitu kan ya. Itu tuh buat anak 13 tahun nggak ngerebus telur nggak pakai kompor, nggak ada apinya tapi bisa, itu tuh kayaknya yang keajaiban dunia kan. Nah jadi itu emang ngerasa suka gitu. Apalagi satu yang paling penting itu camaraderie teman-teman di pramuka. Nah sampai sekarang pun kalau misalnya saya mau pulang terus pengen, kan sebenarnya kita ya biasa ya, kita makin dewasa terus kehidupannya udah makin beda, ada teman yang masih deket, ada teman yang udah nggak deket lagi. Nah kalaupun ada teman yang masih deket dan pengen ketemu, pengen ngobrol, itu tuh biasanya teman-teman pramuka yang dulu bareng naik gunung gitu. Nah jadi mungkin nggak inget detail-detail momen-momennya gitu, tapi feelingnya itu selalu ingat kan gitu. Jadi oh iya tuh kayaknya enjoy banget nih sama teman-teman yang ini, luar biasa gitu. Sampai sekarang tuh akrab. Kadang-kadang ada internal jokesnya yang tentang naik gunung gitu kan. Jadi walaupun udah bertahun-tahun yang lalu, feelingnya itu tetap kebawa gitu. Wow. Kalau visionnya sendiri Mbak, vision untuk aku mau lebih nih, aku mau capai hal yang lebih besar, aku mau daki lebih banyak gunung, aku mau daki gunung yang lebih tinggi. Itu hal seperti itu kan, ketika kita visioning sesuatu kan, mimpi itu kan bisa naik terus ya. Kadang-kadang jadi tambah besar. Yang trigger akhirnya Mbak Putri punya mimpi dari 13 untuk tahun Explore sama Grand Slam itu. Iya. Itu sebenarnya belum lama. Jadi walaupun aku udah naik gunungnya dari umur 13 tahun, itu nggak selalu naik gunung on off gitu ya. Jadi SMP masih naik gunung, SMA sempat break, nggak ada pramukanya. Walaupun cuma naik bukit di belakang SMA waktu itu. Terus kuliah aku masuk pecinta alam, tapi aku lebih aktif di organisasi Senat dan BEM. Jadinya sebenarnya masuk pecinta alamnya pun 1 tahun terakhir sebelum aku lulus. Tapi aku selalu main di kelompok pecinta alam di kampus. Itu pun belum ada keinginan untuk yang di Explore Grand Slam. Tahu pun enggak sebenarnya gitu ya waktu itu. Nah trigger utamanya itu sebenarnya waktu aku sedang ditempatkan di Dubai. Jadi waktu itu aku kerja di Dubai. Biasanya walaupun aku nggak sampai naik gunung yang kayak gimana banget, tapi aku selalu suka day hike gitu ya, trekking 1-2 hari, atau wall climbing, rock climbing. Jadi setiap aku ditempatkan kemana-mana, aku selalu cari komunitas yang bisa melakukan aktivitas itu gitu, biar bisa trekking bareng. Nah waktu aku ditempatkan di Dubai juga sama gitu, aku cari komunitas yang bisa cari teman buat trekking bareng. Tapi ternyata ketika ke komunitas itu aku kaget banget. Nah jadi Dubai itu kota kecil yang mimpi dan inspirasinya besar banget. Jadi di situ aku baru ketemu komunitas yang mereka tuh benar-benar training gitu loh. Training mau ke gunung di Himalaya, training mau ke gunung Kilimanjaro, training mau ke gunung yang di Iran, mau ke gunung yang di Maroko gitu. Kebetulan memang Dubai itu hubnya bagus banget kan. Mau ke Eropa gampang, mau ke Afrika gampang, mau ke Asia gampang. Nah jadi mereka banyak banget tuh beberapa bulan sekali trip kemana-mana. Dan itu latihan serius. Nah dari komunitas itu terus kita juga sering ngeliat sharing session gitu. Nah di situ aku baru tahu ada waktu itu ini yang bikin triggernya banget. Waktu itu ada perempuan dari Saudi Arabia. Dia adalah perempuan, bukan cuma perempuan tapi orang Saudi Arabia pertama yang summit Everest. Dan sekarang dia juga orang Saudi Arabia pertama yang selesai Seven Summit. Waktu aku di sana dia belum selesai Seven Summit-nya, tapi udah selesai Everest. Waktu itu tahun 2013, cewek Saudi Arabia itu SIM pun nggak boleh punya. Mereka nggak boleh nyetir gitu. KTP pun nggak punya gitu ya. Cuman punya paspor karena internationally required gitu kan. Tapi di KTP nasional pun dia nggak punya. Jadi negara yang quote sangat terbatas kesempatan untuk perempuan, mimpinya tuh udah setinggi itu. Aku tuh langsung yang wow gitu ya. Kok bisa gitu ya. Terus aku makin tergelitik gitu ngelihat oh ini ada ini. Terus di situ juga di Dubai ketemu ada yang orang British, dia selesai eksplorasi Triples itu Gunung Everest sebagai yang tertinggi, terus Poles yang kutub utara, kutub selatan. Terus ada orang Arab pertama yang selesai Explore Grand Slam. Nah jadi tuh di situ sejak ngelihat yang perempuan Saudi Arabia tadi, terus aku
tergelitik dan cari tahu kan tentang eksplorasi dan ekspedisi ini gitu. Nah di situ baru itu tahun 2015 itu aku yang ini aku mau. Nah yang di aku itu memang misinya karena aku perempuan dan aku udah ngerasain sendiri gitu ya, sebagai perempuan engineer, sebagai perempuan mountaineer, itu tuh sangat banyak hal-hal yang masih kurang terrepresentasikan lah gitu ya sebagai perempuan. Makanya aku project-projectnya itu memang kebanyakan di platformnya itu mountaineering dan engineering.